Nah, ya, ini kalau kita bicaranya Intel, saya nggak bicara Indonesia deh, semua negara deh. Ya. Intel ini masuk ke kepolisian, ke tentara, atau dia berdiri sendiri? Masuk ke semua lini, termasuk individu. Individu orang, karena itu saya bilang tadi bahwa orang kalau betul-betul orang itu intelijen, itu dia harus seorang filsuf, harus orang yang suka berpikir. Nah, itu masuk, kalau masuk misalnya di kesatuan seperti tadi, itu semuanya memerlukan Intel. Di tentara ada Intelnya sendiri? Ada Intel sendiri. Di polisi ada Intelnya sendiri? Tapi fungsinya sama. Fungsinya 4. Satu, mencegah. Jangan sampai negara cilaka. Oke. Nah, kedua, mendahului. Jadi misalnya ada teroris mau ngebom. Kita duluan ke sarang teroris dan nangkepin terorisnya sebelum dia ngebom. Itu mendahului atau preemptif. Preemptif, oke. Yang ketiga, berarti pencegahan tuh ya? Pencegah dari preventif, mencegah. Iya, mencegahnya preventif. Preemptifnya mendahului. Sebelum mereka ngelakuin, kita lakukan dulu. Ya kayak Densus 88 ini kan, nangkep di Lampung, ini teroris sebelum dia berbuat. Sebelum lu berbuat, tangkap dulu. Tangkap. Itu preemptif. Preemptif, oke. Yang ketiga, menghindar. Menghindar nih? Menghindar itu evading. Jadi kalau ada bahaya seperti kalau di tentara musuh banyak menyerang kita yang ada di posisi kita di suatu bukit, misalnya nih. Kita lemah nih misalnya. Pertempuran lemah. Kita menghindar. Tapi jangan lupa menghindar itu tidak boleh berarti melarikan diri, harus ada yang disebut stay behind the forces. Waduh. Nah, itu harus ada orang ditinggal. Harus tinggal. Ada orang ditinggal? Ditinggal. Kita yang lain menghindar, yang ditinggal itu sendirian di situ. Mati dong. Ya. Untuk dia ngasih informasi ke kita. Informasi kita harus bikin serbal, kan, counter attack, serangan balas. Serangan balas itu kita harus lakukan dari mana kita tahu posisinya musuh, ada yang kita tinggal di situ. Berarti yang ditinggal, bisa jadi yang ditinggal adalah yang paling pintar juga gitu kan. Karena dia harus nggak ketahuan, harus apa, harus bisa sembunyi. Nah, itu yang nunjuk komandan. Makanya kalau di tentara nggak boleh ada demokrasi. Kalau ada demokrasi pada perebutan nggak mau. Harus ditunjuk, kamu tinggal. Saya kalau di sana jadi tentara, Anda ditinggal. Mohon maaf. Yang keempat terakhir adalah memancing. Memancing. Jadi informasi kita tidak tahu, kita ngomong sama orang, kita pancing. Sehingga orang itu keluar, informasi kita dapat. Kayak mancing pacar lah ya. Mancing. Itu namanya. Kemarin kemana gitu. Iya gitu. Eliciting namanya. Eliciting. Itu memancing. Jadi ada 4. Mencegah, mendahului, kemudian menghindar, memancing. Itu fungsi intelijen. Dan itu di ilmu ini, filsafat dan ilmu intelijen saya gabung, sehingga kita menemukan bagaimana cara kita berpikir untuk memilih yang mana. Dalam rangka mencegah, apa kita mau preemptif, kita pilih gimana. Nah, itu perlu saya jelaskan, panjang. Dan mungkin... Nggak apa-apa. Ya? Nggak apa-apa. Saya harapkan, gini nak, saya harapkan di berbagai perguruan itu mempelajari ilmu ini, ilmu gabungan antara ilmu filsafat dan ilmu intelijen. Karena filsafat intelijen ini ilmu filsafat yang bekerja di ranah intelijen. Jadi ini bukan ilmu intelijen taktis atau strategis, enggak. Ini ilmu filsafat, ilmu cara berpikir yang kerjanya di ranah intelijen. Jadi masalah di ilmu intelijen, kita kerja di situ filsafat. Kalau saya keluar dari intel negara ya, saya keluar dari intel negara atau kebutuhan politik dan sebagainya, sebenarnya filsafat intelijen ini bisa digunakan untuk banyak hal dong. Bisa. Bisnis bisa. Bisa. Karena memang kalau misalnya saya beri contoh-contoh di buku ini, di pertempuran, karena paling mudah cari contohnya kalau orang berperang, orang bertempur. Cari mudah. Kalau soal ekonomi apa kan susah saya cari-cari contohnya. Gitu. Kalau selain saya sendiri bekas tentara, saya ngerti benar gitu pertempuran. Jadi intelijen tempur
yang Ya. kita jadikan acuan. Tapi kan artinya saya bener dong ya, maksudnya dalam bisnis pun misalnya ada saingan kan kita harus pelajari saingan kita Benar. seperti apa, kita pancing nih bahannya dagingnya dari mana gitu kan, kita Persis. cari daging yang lebih baik gitu kan. Nah, ini udah filsafat intelijen Udah udah bisa. masuk nih. Oh. Udah pinter dia. Bahkan sampai ada pegawai kerja di kantor lain. Iya, Iya kan benar, begitu kan? betul. Nah, yang paling susah dibongkar intelijen musuh yang masuk melakukan spionase ke kita. Spionase itu cari informasi di kita, adalah clandestine. Apa tuh? Clandestine itu orangnya adalah kawan kita, tapi otaknya bekerja buat musuh. Berarti pembelot? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin dia juga tidak sengaja. Gimana caranya? Misalnya begini, kepala sekolah atau rektor lah ya di satu universitas didukung banyak waktu pemilihan, didukung oleh orang-orang yang tidak suka gitu kepada pemerintahan. Oke. Nah, padahal yang dia dukung ini adalah orang kita, orang nasionalis, orang berpaham kebangsaan. Tapi karena yang dukung ini orang-orang yang tidak suka kepada negaranya sendiri, ya orang ini jadinya bekerja namanya clandestine ini. Akhirnya dia bekerja buat orang yang dia dukung, bukan lagi untuk negara dan bangsanya. Ini yang seringkali tidak disadari. Dan dia bisa tidak sadar? Tidak sadar dia. Dia tidak. Yang penting kan dia juga kalau bangsa national interest. Kalau pribadi dia ya individu punya interest. Dia pikir dia dapat jabatan. Dia terima kasih kan. Dia tidak sadar bahwa dia ntar dibelok-belokin gitu. Bahwa ada kepentingan lain yang lebih besar. Ya, itulah yang disebut metode clandestine. Dan itu yang paling sulit di intelijen ini. Kenapa paling sulit? Sulit karena kan teman kita. Kita tahu teman kita kan, kita sering cerita yang nggak terbatas. Tahu-tahu kita nggak tahu dia sedang dipakai. Dia sendiri juga nggak tahu bahwa tidak sadar atau mungkin dia tidak merasa dipakai. Tapi informasinya nyampe ke pihak lain. Pasti sampai. Bagaimanapun kan udah nyatu. Itu dalam negara liberal, demokrasi seperti kita sekarang ini, itu sangat rawan. Dan kita harus sadar gitu, bahwa ada clandestine operation itu dari intelijen yang sangat berbahaya. Wow, saat ini. Selalu, tiap saat. Karena semua negara ingin memenangkan kepentingannya kan, bukan kepentingannya Indonesia, kepentingannya dia. Iya, benar juga ya. Maksudnya gini, kayak misalnya negara A gitu ya, bersahabat dengan negara B dan sebagainya. Tapi kan pasti punya kepentingan sendiri. Kan? Nggak mungkin kan dia ingin membela negara kita habis-habisan gitu kan. Entah keuntungan, entah apa. Harus dibedakan antara persahabatan dengan interest. Nah, sahabat sih sahabat, tapi interest sendiri. Karena apa? Simbolnya persahabatan dari dua bangsa, dua negara adalah kita kepengen hidup sama-sama nih, bukan mati sama-sama. Gitu, kan? Tapi masuk akal sih Ayah. Maksudnya begini, toh persahabatan manusia juga gitu ya. Misalnya saya sahabat dengan B gitu ya. Persahabatan ini kan akan berlangsung lama ketika ada interest yang menarik, saling menguntungkan, begitu juga kan? Suami istri kan begitu, kan kita suami istri ingin hidup bersama, sumpahnya. Bukan mati bareng-bareng kan? Masa mau mati sama-sama kan? Iya, benar-benar. Ya ada interestnya juga. Ada interestnya juga. Interestnya jadi masuk akal. Ya, hidup bareng, gitu maunya. Tapi ada juga yang tiba-tiba negara yang serakah, terus tujuannya negatif dan jelek, ada juga. Ada. Makanya kita butuh intel ini. Nah, di dalam filsafat intelijen ini saya bedakan adikuasa dengan adidaya. Negara adidaya tidak mempunyai satu persepsi untuk proyeksi kekuatannya. Tapi kalau adikuasa, banyak benar pangkalan-pangkalan militernya di dunia ini. Jelas militer kan berarti. Karena apa tuh ya? Karena targetnya beda. Targetnya yang satu ini dengan fisik, yang satunya dengan ekonomi. Tapi pasti seperti tadi bilang, ingin menguasai, ingin lebih. Entah dari secara fisik atau ekonomi. Terserah. Whatever it is, tapi he want to take some gitu ya. Ya, betul. Tapi kan yang paling welcome adalah kalau ekonomi kan bisa hidup sama-sama. Ya, bareng-bareng untung lah gitu. Sama-sama cuan dah kita dah. Cincai. Ya, masuk akal. Wah. Berarti gede banget ya, maksudnya ternyata status intel itu sangat penting, berarti di semua negara sangat penting. Sangat penting.
Dan bisa adu-adu pinter-pinteran dong ya? Ya, Iya dong. tapi kan ada ilmunya.